Selamat datang kembali di channel Web Programming Unpas. Di materi ini yang akan saya jelaskan adalah mengenai form pada HTML ya. Form ini adalah sebuah topik yang tidak kalah penting dengan topik-topik sebelumnya. Yang kita akan bahas adalah mengenai bagaimana cara membuat, bagaimana kegunaannya, dan bagaimana membuat elemen-elemen di dalam formnya ya. Apa itu form? Mungkin teman-teman sudah pada tahu. Form itu adalah sebuah elemen pada HTML yang digunakan untuk mengelola data dari input yang dilakukan oleh user. Baik itu saat user mengisikan data pada kolom, memilih sesuatu pada combo box atau drop down menu, atau memilih radio button, bahkan sampai user nanti menekan sebuah tombol begitu ya. Nah, saat ini hampir semua website itu punya apa yang disebut dengan form. Ya, mungkin kegunaannya beda-beda. Ada yang disebut dengan login form, ada form registrasi, dan macam-macam ya, macam-macam yang lainnya. Nah, sebagai contohnya mungkin kita bisa lihat halaman depan Facebook ini ya. Di halaman depan Facebook ini kalian bisa lihat ada dua buah form. Yang pertama yang kalian bisa lihat ini yang di bagian kanan atas, ada yang disebut dengan form login. Ya, ini hampir ada di setiap website ya. Jadi biasanya login itu ada username, ada password atau email. Kalau untuk Facebook, email dan password atau kata sandi. Dan yang kedua, formnya adalah form registrasi. Ya, di mana di sini kita mengisikan data diri kita. Pada saat klik mendaftar, nanti datanya dikirimkan ke Facebook dan data kita tersimpan di sana. Jadi kita tidak akan dulu berbicara mengenai gimana cara mengelola datanya. Yang kita akan lakukan adalah membuat formnya dulu aja. Yang penting kita tahu dulu gimana cara bikinnya, fungsi dari masing-masing elemen input di dalam form itu apa aja. Begitu dulu saja ya. Nanti kalau misalkan udah belajar CSS, kita belajar gimana cara menghiasnya. Kalau sudah belajar server side scripting seperti PHP dan lain-lain, itu baru kita belajar gimana mengelola data yang diinputkan oleh usernya. Ya, nanti juga elemen-elemen yang akan saya jelaskan itu elemen-elemen yang ada di dalam HTML4. Sekarang di HTML5 ini banyak elemen baru. Itu nanti kita akan bahas di topik yang lain yang membahas mengenai HTML5. Oke, itu dulu ya. Form dan ada elemen-elemen di dalamnya. Kalau kalian lihat di Facebook ini kita bisa lihat ada yang disebut dengan text field. Ini yang kita menuliskan username, password, nama, email, itu kita sebut dengan text field ya. Lalu ada yang disebut dengan combo box atau ada yang nyebutnya drop down, ada yang nyebutnya list box, sama aja. Lalu yang pemilihan jenis kelamin ini kita sebut dengan radio button. Ya, jadi ada lingkaran. Kalau misalkan kita klik nanti ada lingkaran hitam di dalamnya. Ya, pasti udah sering lihat lah. Ini disebut radio button. Lalu ada yang disebut dengan checkbox. Kalau checkbox seperti ini. Ya, kalau kita klik nanti ada tanda checklist. Begitu, nanti gimana penggunaannya, gimana pembuatannya kita bahas di video kali ini. Oke? Kita lihat gimana cara bikinnya. Yang pertama, tag yang kita butuhkan adalah tag form. Ya, jadi sebelum kita bikin elemennya, kita bungkus dulu dengan tag form. Ini untuk mengetahui bahwa satu kumpulan elemen-elemen ini merupakan bagian dari sebuah form. Jadi kalau kita lihat Facebook, saya kembalikan ke sini. Ini artinya Facebook itu punya dua buah tag form. Form pertama untuk login, form kedua untuk registrasi. Oke? Ya, lalu di dalamnya nanti kita simpan elemen-elemen dari formnya. Nah, sekarang kita lihat apa aja sih elemen-elemen yang ada di dalam form. Ya, ini yang sering banget digunakan. Saya pilih ada 5. Ya, yang paling penting sih input. Ya, input macam-macam. Nanti kita bisa bikin text field, bisa bikin radio button, combo box, dan lain sebagainya. Input, ya, jadi di mana user bisa menginputkan sesuatu, begitu. Lalu ada text area. Kalau text area biasanya mirip seperti text field, tapi lebih banyak yang bisa kita isikan. Biasanya buat mengisikan komentar, buat mengisikan pesan pada Facebook misalkan atau email, itu menggunakannya text area. Kalau input hanya kolom saja. Lalu ada select, nah ini digunakan untuk membuat drop down atau combo box. Lalu ada button, tentu saja ya, tombol buat mengirimkan datanya, buat melakukan hal spesifik. Dan ada label untuk menandai sebuah elemen input, gitu ya. Nanti kita coba satu-satu. Yang pertama, yang akan kita coba adalah elemen input. Tagnya input, ini tag tidak memiliki
penutup ya, jadi tidak berpasangan. Cara nulisnya, tulis tag input, lalu atributnya type, untuk menentukan mau bikin input yang mana. Ya, ada 4 yang akan kita coba. Text, buat text field, terus ada password, radio button, checkbox, dan 3 tombol ini ya. Nah, ini kenapa saya kasih merah? Karena harusnya nanti tombol tidak dibuat dengan menggunakan input. Ya, kita coba dulu. Oke, saya buka Sublime Text saya sudah punya folder latihan 9, di dalamnya ada file namanya form.html. Ya, dan di dalam form.html ada struktur sederhana seperti ini. Yang pertama akan kita coba adalah membuat sebuah input teks sederhana aja ya. Jadi di dalam body saya bisa tulis input tipe teks seperti ini. Ya, kalau saya lihat hasilnya, nah ini kalian bisa lihat ada sebuah kotak kecil seperti ini, dan kalau saya klik itu saya bisa mengisikan apapun di sini ya, mau huruf, mau angka, boleh. Nah, supaya lebih jelas kita harus kasih dia penanda ya. Misalkan ini untuk saya memasukkan username gitu. Jadi saya bisa nuliskan di sini username. Jadi sekarang kalau saya buka lagi browsernya, saya refresh, ada tulisan username di sini. Tapi menulis username seperti ini tidak saya sarankan karena ya ini tidak punya tag. Jadi biasakan nulis apapun di dalam HTML itu ada tagnya. Nah, khusus untuk elemen input di dalam form itu ada tag yang disebut dengan label. Ya, jadi ini kita bisa bungkus dia dengan tag label. Seperti ini. Jadi ini memberitahu si HTML bahwa saya akan membuat label. Saya tulis di bawah lah supaya lebih jelas ya. Saya harus kasih begini, label for misalnya username begitu ya. Jadi ini saya tulis label untuk elemen username. Elemen username itu yang mana? Yang di bawahnya kan? Nah, ini harus kita kasih penanda juga. Kita kasih ID, kita kasih username. Jadi ID itu harus sama dengan for. Sekarang HTML udah bisa mengetahui bahwa label yang kita buat itu miliknya si input yang ada di bawahnya. Jadi ini berpasangan sekarang. Kalau kita lihat hasilnya itu sama persis. Kelebihan menggunakan label adalah kalian bisa mengisikan inputnya dengan mengklik kotaknya seperti ini ya, biasa aja. Tapi selain itu kalian juga kalau mau ngisi bisa mengklik labelnya. Kalau saya klik labelnya, itu artinya saya mengaktifkan juga text fieldnya. Ya, jadi saya sarankan gunakanlah label, lalu pasangkan menggunakan for di labelnya dan ID di inputnya. Oke, itu untuk yang pertama, input tipe teks. Yang kedua, kita akan coba password. Saya kasih BR dulu biar rapi. Nah, saya kasih label for password, misalkan saya tulis password. Lalu input tipe password dan jangan lupa ID-nya password. Ya, yang harus sama adalah ID dengan for. Jadi kalau ID-nya saya ganti X, maka for-nya juga harus saya ganti X supaya berpasangan. Oke, saya kembalikan lagi. Ya, kita lihat hasilnya. Kembali ke browser, saya refresh. Ini sudah ada. Nah, sekarang apa bedanya antara teks dan password? Kalau password kita tuliskan sesuatu, itu otomatis disembunyikan sama si browsernya ya, sama HTML-nya disembunyikan menjadi titik-titik seperti ini. Ya, tapi disembunyikan itu bukan berarti diamankan. Ini nggak ada enkripsinya sama sekali, hanya menyembunyikan saja di depan sini. Elemen selanjutnya yang akan kita coba adalah membuat radio button. Coba ya. Ini saya kasih BR dulu. Misalnya saya mau membuat pemilihan jenis kelamin begitu ya. Kan biasanya kalau kita registrasi itu ditanya laki-laki atau perempuan, pria atau wanita ya. Kita coba buat pria dan wanita misalnya. Input tipenya radio begitu. Lalu saya kasih label pria. Ya. Jangan lupa kita kasih ID dulu. ID pria, labelnya for pria. Lalu selanjutnya saya ingin pilihan selanjutnya ada di sebelah kanannya, input tipe radio juga, ID wanita begitu. Lalu label wanita dan for wanita. Oke. Jadi sekarang saya punya dua radio button, di sebelahnya ada labelnya. Kita lihat hasilnya gitu ya. Jadi kalau saya klik di sini pria. Kalau saya klik yang wanita, nah ini lihat. Ini jangan sampai kalian lakukan seperti ini. Jadi bahaya, nanti jenis kelamin bisa pilih dua-duanya, itu bahaya. Ini kesalahannya kita kurang menambahkan satu buah atribut lagi
untuk menandakan bahwa dua buah radio button ini adalah satu grup. Ya, kita ngasih tahu dulu. Kita kasih nama ya. Atributnya name. Kita kasih nama. Kira-kira dua radio button ini nama grupnya apa? Misalnya saya mau grup dia dengan nama jenis kelamin gitu, karena dua-duanya sama pemilihan jenis kelamin. Saya kasih jenis kelamin gitu. Nah, untuk yang wanita juga kita kasih name jenis kelamin. Ya, sekarang kita kasih tahu si HTML-nya bahwa ini saya mau bikin radio button, ada dua pilihannya, dua-duanya itu jenis kelamin. Tapi yang satu pria, yang satu wanita. Sekarang kita lihat, kembali lagi ke browser, saya refresh, saya klik pria, kalau saya mau klik wanita, itu pindah. Saya klik pria lagi, pindah. Oke. Kalau mau memilih lebih dari satu, itu jangan gunakan radio button, tapi kita gunakan elemen selanjutnya, yaitu checkbox ya, kita coba. Misalnya untuk checkbox ini saya mau bikin pilihan hobi misalnya ya. Jadi misalkan pilih hobinya apa? Input tipe, ininya checkbox, tipenya ya. Lalu kita kasih label dulu. Misalnya hobinya menyanyi gitu ya. Ini saya sembarang aja isinya. Kita kasih ID-nya menyanyi. Lalu labelnya for. Ya, terus yang kedua ini saya bisa copy paste aja supaya cepat. Di Sublime Text ini ada tips sedikit ya untuk merubah multiple text sekaligus. Sebelumnya kita udah tahu cara bikin multiple kursor dengan menekan tombol kontrol. Jadi kalau saya tekan kontrol, lalu saya seleksi pilihan multiple seleksi gitu ya. Tapi di Sublime Text ini ada tips lagi untuk memilih teks yang sama. Misalkan saya mau menghapus penyanyi ini ya, dan menggantinya menjadi olahraga misalnya. Itu yang saya lakukan, tinggal menseleksi atau klik dua kali sama aja ya. Diseleksi boleh, diklik dua kali boleh untuk memilih teksnya. Lalu saya tekan Ctrl D atau kalau di Mac Command D untuk memilih teks yang sama selanjutnya. Jadi dari menyanyi ini kalau dicari lagi yang ketemu kan yang ini ya. Jadi saya tekan Ctrl D, maka dia akan menyeleksi yang selanjutnya. Kalau masih ada, kita bisa tekan Ctrl D lagi. Jadi sekarang 3 terpilih. Asal tulisannya sama persis. Nah, ini bagus untuk digunakan misalkan kalian ingin mengganti beberapa teks dengan tulisan yang sama, mengganti variabel, mengganti kelas, dan lain sebagainya. Saya ganti dengan olahraga. Ya, jadi tiga-tiganya langsung terganti. Untuk mengembalikan kursornya jadi satu, tekan tombol escape. Ya. Yang ketiga, saya bisa copy paste lagi. Misalkan yang ketiga hobinya adalah ngoding gitu ya. Oke, tekan escape, kembali kursornya jadi satu. Kita lihat hasilnya. Saya refresh seperti itu. Saya bisa memilih lebih dari satu. Kalau radio button, saya hanya bisa pilih satu. Yang terakhir itu kita mau bikin button. Ceritanya udah selesai seperti ini. Lalu saya mau menekan tombol supaya datanya terkirim, ceritanya begitu ya, walaupun ini nggak jalan. Kita kasih BR dulu. Dan kita kasih ada elemen input dengan tipe submit. Jadi untuk buat tombol tuh elemen inputnya ada 3, ada submit, reset, ada button ya. Submit untuk mengirimkan datanya, ceritanya begitu. Reset untuk menghapus semua datanya, dan button kalau kita mau ngasih fungsi spesifik terhadap sebuah button. Kalau saya refresh, itu tulisannya submit ya. Kalau mau ganti tulisannya, kita bisa tambahkan atribut value. Misalkan kita ganti jadi kirim ya, tanda seru begitu. Saya refresh, dia ganti jadi kirim. Oke. Jadi setelah diisi ceritanya klik, maka datanya terkirim. Nah, tapi saya nggak sarankan untuk menggunakan tag input ini karena tombol kan sebetulnya bukan elemen input ya. Kalau kita lihat di slide-nya ada elemen baru yang namanya button. Nah, ini kan udah jelas-jelas membuat sebuah tombol begitu ya, dan ada tag pembuka, tag penutup. Sehingga apa yang kita tulis di tengahnya adalah apa yang mau kita tulis di buttonnya. Tipenya juga ada 3, ada submit, reset, dan button, sama seperti input tadi. Oke, jadi kita ganti aja dengan button. Kita mau tulis kirim, lalu tipenya submit. Kita lihat hasilnya, saya refresh.
tombolnya sama, tapi ini dibuat dengan menggunakan tag button bukan tag input.